Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dalam program Saat Teduh dan hari ini sama-sama kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan dan hari ini kami boleh kembali masuk dalam Saat Teduh kami. Biarlah lewat firman yang kami pelajari, kami boleh memahami apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami kerjakan sehingga kami menjadi seperti yang Kau inginkan. Urapan yang sama turun tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini saya ingin membahas tentang jangan jemu-jemu berdoa. Ya, memang seringkali aktivitas berdoa itu dilakukan oleh orang percaya karena adanya sebuah kebutuhan. Jadi kebanyakan orang berdoa itu kalau ada kebutuhan. Oh, itu tidak salah. Kalau memang doa itu adalah kebutuhan yang Anda naikkan atau mengungkapkan kebutuhan yang Anda naikkan kepada Tuhan, mari kita akan belajar bagaimana kita bisa memperoleh jawaban dari apa yang menjadi pergumulan kita lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-18, Yesus sengaja mengajar kepada kita bagaimana seharusnya ketika seorang dalam pergumulan berdoa kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Tuhan mengajarkan sendiri kepada kita bahwa berdoa itu jangan jemu-jemu. Apapun yang sedang engkau perlukan untuk Tuhan menjawabnya, jangan jemu-jemu untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Nah, dalam kisah tentang janda yang menjadi perumpamaan dalam Lukas pasal 18, dikisahkan bahwa di kota itu ada seorang hakim di mana janda itu tinggal. Janda itu berharap untuk hakim itu bisa menjawab. Dalam kisah itu dikatakan siang malam setiap hari si janda ini datang kepada hakim yang lalim itu, dan akhirnya janda itu memperoleh jawaban dari apa yang dia butuhkan dari seorang hakim. Nah, ayat yang menarik dalam Lukas pasal 18 adalah ayat yang ke-7. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa dia tidak pernah mengulur. Tuhan tidak pernah ingin menunda untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana saudara bisa mendapatkan jawaban? Seperti dalam ilustrasi atau perumpamaan yang Tuhan buat, bagaimana seorang janda ini terus-menerus datang kepada hakim yang lalim dikatakan, dan akhirnya hatinya itu hancur dan akhirnya hakim itu mau menolong. Anda melihat sebuah kisah yang kontradiktif. Bagaimana hakim yang lalim didatangin terus-menerus, dijawab, akhirnya ditolong si janda ini. Perhatikan bagaimana Tuhan kita tidak seperti hakim yang lalim ini. Saudara dan saya punya Tuhan yang begitu baik, punya Tuhan yang peduli. Bahkan di beberapa ayat Tuhan berkata bahwa sebelum kamu meminta, aku sudah tahu. Itu sebabnya saudara, maka bagian saudara dan saya adalah seperti pada ayat yang ke-7 dikatakan siang malam berseru kepadanya. Jadi kalau kekasih Tuhan hari ini memiliki pergumulan, percayalah Tuhan mau menjawab pergumulan saudara. Asal saudara siang malam. Arti siang malam itu bukan cuma berdoa dan tidak berusaha. Artinya siang malam berseru punya arti adalah saudara hanya menaruh harap kepada Tuhan. Nah, kalau saudara didapati Tuhan hanya menaruh harap kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan tidak akan pernah mengulur waktu. Saya punya banyak pengalaman di dalam pergumulan yang saya hadapi. Tuhan yang menjadi andalan saya.
Tuhan yang menjadi pusat daripada saya bergantung. Dan saya mendapatkan yang baik. Kalau janda ini dapatkan pertolongan, dalam perumpamaan dia dapatkan pertolongan, saya dapatkan pertolongan, saudara pun yang hari ini dalam pergumulan, jangan lupa siang malam berseru kepadanya, harapkan dia, dan percayalah, tidak lama lagi Tuhan tidak akan mengulur waktu, dia akan menolongmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pengajaran lewat perumpamaan janda dan hakim ini Tuhan. Engkau mengajar kepada setiap kami untuk terus menaruh harap kepadamu. Kalau hakim yang tidak baik saja atau hakim yang lalim saja bisa luluh hatinya karena seorang janda yang terus-menerus datang, apalagi Engkau Bapakku yang baik, pasti Engkau akan menolong kalau kami benar-benar menaruh harap kami hanya kepadamu. Berkat-Mu turun atas semua kekasih Tuhan. Berkat yang telah Kau curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam kehidupan semua kekasih Tuhan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.